صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف العرب والعجم وإمام مكة والطيبة والعرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وزده يا رب سرفا وكرما ومابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo, kau kurung topi di mana? Kurung topi. Alhamdulillahilladzi bayyana sifatil mu'minin wa hadzara talabbusa lisanil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan amalin a'zamu minil imani wal yaqin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, maunah, taufik dan hidayahnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan umur panjang, sehingga sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat, aman, tentram, damai, tiada halangan apapun. Semoga sampai akhir hayat kita masih tetap dalam keadaan muslimin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran, kesabaran, kesungguhan dan keikhlasan hati semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan dengan harapan agar tumbuh amal-amal soleh
sebagai pembuktian nyata dari kebenaran iman kita. Dengan senantiasa melihara diri dari segala kemunafikan dan kemusyrikan, akan senantiasa terpelihara kesucian hati dan segala sifat yang mengotorinya, baik kotoran itu berupa riya, ujub, takabur, dengki, dendam, dan sebagainya. Semua sifat tercela itu harus dikikis dari hati sanubari kita, sehingga dengan mudah akan mencapai keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Salah satu di antara sifat yang paling kotor dan amat berbahaya bagi setiap manusia, baik selaku pribadi, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, adalah sifat dendam atau dengki, di mana keduanya akan senantiasa menyusup dan menggerogoti kesucian batin setiap manusia. Kedua sifat tercela ini adalah biang keladi segala kerusuhan di muka bumi ini. Dendam atau dalam bahasa Arabnya disebut hikid, ialah mengandung permusuhan di dalam batin dan menanti-nanti waktu yang terbaik untuk melepaskan dendamnya, menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas sakit hati dengan mencelakakan orang yang didendami. Sedangkan hasud adalah perasaan iri hati atau tidak senang orang lain menerima rahmat dari Allah, dan ia berusaha agar nikmat tersebut lepas dari orang lain yang menerimanya, serta berusaha agar nikmat itu beralih padanya. Dan bagi orang yang menderita penyakit hasud ini, akan senantiasa melakukan segala tindakan ini untuk mencapai apa yang diinginkannya. Jemaah umat yang dirahmati Allah, orang yang memiliki penyakit hasud dan dendam tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kenikmatan dalam hidupnya. Karena itu, tidak ada satupun perkara yang dapat menyenangkan, menenteramkan, dan menyegarkan hati seseorang kecuali adalah kebersihan hati dan kesehatan jiwa, bebas dari rasa bingung, rasa iri, dan dendam terhadap sesama manusia. Seseorang hatinya bersih dan jiwanya sehat, apabila dia melihat orang lain menerima nikmat dari Allah, ia akan merasa senang dan seakan-akan nikmat itu juga ada pada dirinya. Dan sebaliknya, apabila ada orang lain yang menerima musibah, ia pun juga merasakan musibah itu, seakan-akan musibah itu juga menimpa dirinya. Berbeda sekali dengan orang yang kotor hatinya dan sakit jiwanya. Apabila ada orang lain memperoleh nikmat dari Allah, ia merasa sakit hatinya, risau, gelisah, dan susah sampai ia tidak dapat tidur. Membayangkan bagaimana seandainya nikmat yang ada pada orang lain itu beralih pada dirinya. Dan bila orang lain tertimpa musibah, ia bergembira, bersukaria, dan seakan-akan segala musibah, termasuk yang akan menimpa dirinya, bisa berpindah pada orang lain. Oleh sebab itu, agama Islam mengajarkan kepada semua peluknya agar senantiasa menjauhi dan bila dapat supaya mengikis hati sifat dengki dan dendam dari hati nuraninya. Setiap muslim harus selalu hidup dengan hati yang bersih dan jiwa yang sehat, rela terhadap segala ketentuan Allah dalam kehidupannya. Jiwanya bebas dari perasaan dengki dan dendam, karena perasaan dengki dan dendam itu merupakan penyakit hati yang dapat melunturkan iman, seperti merembesnya air dari wadah yang bocor. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia,
Agama Islam sangat memperhatikan kebersihan hati, karena hati yang penuh dengan noda-noda kotoran dapat merusak amal soleh, bahkan menghancurkannya, serta dapat menimbulkan berbagai keresahan di tengah-tengah masyarakat, utamanya rusaknya persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sedangkan hati yang bersih, jernih, dan bersinar akan dapat menumbuhkan amal soleh, mendorong untuk semangat beribadah, menumbuhkan semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dan Allah sendiri akan memberkahi dan memberikan segala kebaikan kepada siapapun yang memiliki hati yang bersih. Maka dari itu, masyarakat muslim yang sebenarnya hendaknya merupakan jemaah yang terdiri dari orang-orang yang bersih hatinya dan sehat jiwanya, yang berdiri atas landasan saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi sesamanya, baik dalam pergaulan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tidak ada orang yang ingin meraih untung sendiri-sendiri. Golongan semacam ini adalah sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan apabila rasa permusuhan telah tumbuh dengan suburnya sampai berakar, akan dapat menghilangkan rasa kasih sayang, dapat menguatkan rusaknya perdamaian. Bila dalam hati seseorang telah tumbuh rasa dengki dan dendam, maka orang tersebut akan sulit menerima kebaikan orang lain. Segala sesuatu yang akan keluar dari orang yang didengki dan didendami akan senantiasa terlihat jelek dan salah, meskipun sebenarnya apa yang diucapkan itu baik dan benar. Jika sudah demikian, maka dapat menghilangkan keseimbangan yang mulanya menjurus ke arah dosa-dosa kecil, akhirnya dapat mengarah pada dosa-dosa besar, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan jahat atau kriminal yang mengakibatkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan iri hati karena orang lain memperoleh nikmat kadang-kadang dapat menimbulkan khayalan yang bukan-bukan sampai membuat kedustaan. Agama Islam jelas melarang dan membenci perbuatan yang demikian itu, dan senantiasa memperingatkan agar jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Mencegah adanya ketegangan, permusuhan, dan sebagainya adalah merupakan ibadah yang berpahala besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada semua umatnya agar senantiasa bersatu, berdamai, dan rukun dengan dilandasi rasa persaudaraan yang hakiki, sebagaimana sabda beliau, ala ukhbiruka bi afdala min darajatin siyam wa sadaqatin, qalu bala, qala islahu zaatil baini fa inna fasada zaatil baini huwal ghalaliqu la aqulu tughliqu sya'ra walakin taghliqud din. Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama dari puasa, salat, dan sedekah? Jawab sahabat, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu damaikanlah di antara kamu
karena rusaknya perdamaian di antara kamu adalah menjadi pencukur, yakni perusak agama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jemaah sidang Jumat, rahimakumullah. Hendaklah kita sadari bahwa sesungguhnya syaitan itu kadang-kala tidak mampu menggoda orang-orang yang berilmu untuk menyembah berhala, tapi syaitan sering menggoda dan menyesatkan manusia melalui celah-celah pergaulan dengan cara merusak kedamaian di antara mereka, sehingga dengan hawa nafsu yang tidak terkendali mereka tersesat dan tidak mengetahui hak-hak Tuhannya, bagaikan menyembah berhala. Disinilah setan mulai menyalakan api permusuhan dalam hati manusia. Dan jika api permusuhan dalam hati manusia sudah menyala, setan akan merasa senang dan berharap api itu membakar manusia dari zaman ke zaman, sehingga itu terbakarnya hubungan dari segi-segi keutamaan manusia. Kita harus mengetahui bahwa manusia itu berbeda-beda kecerdasan akal dan daya tangkapnya. Karena itu dalam pergaulan dan pertemuan di lapangan kehidupan, kadangkala mereka membuat kesempatan yang mengakibatkan perselisihan dan permusuhan. Maka agama Islam telah memberikan cara penanggulangannya dengan menerapkan akhlak yang baik yang membuat hati mereka luluh dan selalu berpegang pada kasih sayang. Dan sebaliknya, agama Islam melarang hubungan dan saling berbantahan antara sesamanya. Kita semua sering merasakan seolah-olah kejelekan itu dilemparkan kepada kita, sehingga sering kita tidak mampu mengendalikan perasaan dan kejengkelan kita. Yang apabila pikiran kita sempit, maka timbul niat untuk memutuskan hubungan dengan sesama kita. Namun harap kita sadari bahwa Allah tidak akan ridha dengan perbuatan hamba-hambanya yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqatu wa la tadabaru wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salat." Janganlah kamu memutuskan hubungan, belakang membelakangi, benci membenci, hasud menghusud. Hendaknya kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara satu sama yang lain. Dan tidaklah halal bagi setiap muslim membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sangat jelas sekali dalam hadis ini bahwa batas waktu membiarkan sesama manusia akibat rasa jengkel atau marah. Karena pada umumnya dalam waktu 3 hari biasanya kemarahan seorang sudah reda. Setelah itu wajib bagi setiap muslim untuk menyambung kembali tali persaudaraan dengan saudara-saudaranya sama muslim. Dan harus dibiasakan. Sangat tidak terpuji bila seorang muslim yang menyimpan rasa marah hingga berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Oleh sebab itu, siapapun boleh marah, sakit hati, akibat pula tak terpuji dari sesamanya, asal sesuai dengan batas-batas kewajaran. Namun bila seseorang sampai menendam amarahnya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka jelas hatinya telah dikotori nafsu syaitan dan jiwanya sedang sakit, atau ada akibat penyakit lain semisal dengki, dendam dan sebagainya. Maka sungguh indah bila Islam melarang para pemeluknya memiliki rasa dengki dan dendam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirijalin nasibun mimma iktasabu wa linisaa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah pada sebagian kaum lebih banyak dari sebagian yang lain.
Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah atas karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk membuang jauh-jauh sifat-sifat tercela agar supaya hati kita tetap bersih dan jiwa kita tetap sehat, sehingga dapat merasakan hidup secara tenang, tentram, dan bebas dari segala macam gangguan, baik gangguan lahir maupun batin. Akhirnya, marilah kita basmi segala dengki dan dendam dan permusuhan di antara kita, sehingga terciptalah kedamaian, kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terciptalah suatu negara yang aman, tentram, damai, adil dan makmur dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawati wa sunnati nabihi innahu wa dzikrul hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ومن أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله